Setelah kita membahas tentang petunjuk comeback-nya BTS yang bisa kalian lihat di video kami sebelumnya, ada yang menjadi perhatian besar bagi para ARMY. Apakah era BTS Hwa yang Yeonhwa akan kembali pada tahun 2020? Semua tanda menunjuk ke mungkin. Pada 2015, BTS merilis album ketiga mereka The Most Beautiful Woman in Life Part 1, juga disebut Hwa yang Yeonhwa, dan era ini memperkenalkan alur cerita dalam MV BTS I Need You, yang akan tumbuh menjadi BTS Universe. Baru-baru ini penggemar telah mengumpulkan semakin banyak petunjuk dan spoiler yang menyarankan kembali ke cerita BTS Universe, di mana Jin berulang kali melakukan perjalanan kembali pada waktunya untuk menyelamatkan teman-temannya dari nasib pahit mereka. Pada tanggal 22 dan 23 Juli, akun Twitter BTS Meraldo Books membagikan dua catatan baru yang menunjukkan bahwa sequel The Notes 1 dan The Notes 2 mungkin diterbitkan dalam waktu dekat. Pada tanggal 23 Juli, penggemar juga menemukan merek dagang baru dari Big Hit Entertainment yang menambahkan potongan lain pada teka-teki ini, BTS Universe Story. Untuk apa merek dagang itu? Beberapa penggemar percaya itu bisa dikaitkan dengan kembalinya BTS, sementara yang lain telah menghubungkannya dengan game BTS baru Netmarble, BTS Universe Story. Kembali pada bulan Mei, Netmarble mengungkapkan bahwa game tersebut akan dirilis pada kuartal ketiga 2020, Juli hingga September. Ketika semua cobaan kita tampaknya berakhir, keputusasaan selalu menunggu kita. Kontrak dan nasib baru diselimuti kegelapan. Siapa yang harus diselamatkan? Di mana Map of the Soul untuk membuka masa depan? Kata-kata dari narator teaser seni konsep BTS Universe Story. Dalam teaser seni konsepnya, dirilis pada 21 Agustus 2019, game ini menjalin bersama BTS Hwa yang Yeonhwa, Love Yourself, dan era Map of the Soul untuk menciptakan sesuatu yang baru. Jika memang benar bahwa Hwa yang Yeonhwa akan kembali pada tahun 2020, penggemar BTS sangat ingin Jungkook memiliki akhir yang bahagia. Setelah 1 tahun tidak aktif, akun Twitter BTS Meraldo Books keluar dari hibernasi untuk membuat ARMY menangis lagi di BTS Universe. Dalam video musik BTS Save Me dan The Notes 1, Jin melakukan perjalanan kembali pada waktunya untuk menyelamatkan masing-masing teman-temannya. Tetapi setiap kali ia memperbaiki satu hal, sesuatu yang lain berantakan. Dalam lingkungan euforia, Suga meninggal dalam api yang dia mulai dan Jungkook melompat ke kematiannya. Jungkook dan Suga memiliki salah satu persahabatan paling tragis di dunia fiksi BTS. Jungkook mencoba menyelamatkan Suga baik secara fisik maupun emosional. Tetapi, tak peduli apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat mengubah nasib gelap mereka. Setelah melihat Suga dan Jungkook menghadapi banyak kesulitan, penggemar sangat ingin Jungkook memiliki akhir yang bahagia. Selain itu, BTS menjadi penggemar teori dan gagasannya langsung yang keluar dari BTS Universe. Dan ketika datang untuk menghubungkan titik-titik dan ide-ide curah pendapat, BTS belajar dari yang terbaik. Ya, penggemar mereka. ARMY jenius dalam menyatukan BTS Universe alias dunia fiksi dalam karya BTS. Sebagai contoh, mereka menemukan bahwa Jin adalah penjelajah waktu jauh sebelum Big Hit Entertainment mengonfirmasi di webtoon Save Me dan The Notes 1. Dalam episode 8, BT21 Universe 3, BTS melakukan brainstorming bab baru untuk cerita BT21. BT21 saat masih bayi dan langsung keluar dari BTS Universe. Ketika Suki bermain dengan senjata transformasi Tata, ia secara tak sengaja mengubah BT21 menjadi versi bayi dari diri mereka sendiri dan harus melakukan perjalanan kembali pada waktunya untuk memperbaiki keadaan. Suki berencana untuk membalikan efeknya dengan menemukan Fountain of Youth, tetapi ia malah berakhir dengan kekuatan gaib. Untuk kembali ke masa kini, BT21 harus melewati gerbang interdimensional. Tetapi pada akhirnya, apakah semua ini benar-benar terjadi? Tidak, menurut V dan Jungkook semuanya ada di dalam imajinasi BT21. Mari kita lihat. Perjalanan waktu, gerbang interdimensional, dan dunia mimpi, semuanya terdengar akrab bukan dengan teori-teori yang telah ARMY sampaikan?
Tidak hanya itu, BTS dan ARMY telah melakukannya lagi. Mereka telah bergandengan tangan untuk memecahkan rekor lain. Dengan 9 rekor yang ada di The Guinness World Record, tanggal 22 Juli 2020 menandai entry ke-10 mereka dalam buku ketenaran. Kali ini, mereka memecahkan rekor pemirsa terbanyak untuk konser live stream, membuktikan bahwa BTS dan ARMY memang cocok. Pada bulan Juni, BTS mengadakan live streaming konser online Bang Bangkon The Live yang disiarkan ke 107 negara yang berbeda dengan lebih dari 756.000 penonton secara resmi. Tiket dijual di Weverse seharga $25. Catatan Gwen lain yang telah dilanggar fandom termasuk Twitter-based fandom dan selebriti untuk mencapai 1 juta pengikut tercepat di TikTok. BTS dan ARMY sekali lagi membuktikan pengaruhnya, tetapi ini bukan satu-satunya contoh. Berikut adalah 5 contoh lagi dari banyak di mana BTS dan penggemar mereka telah menunjukkan sinergi yang hebat untuk menciptakan perbedaan di dunia. Yang pertama, One dalam saluran ARMY Discord. One in an Army adalah saluran yang didedikasikan untuk menyebarkan kesadaran untuk berbagai tujuan sosial di seluruh dunia dan menggunakan pengaruh ARMY untuk menghasilkan perbuatan baik. Inisiatif yang dijalankan oleh penggemar. Platform ini sangat diperlukan di zaman sekarang ini, di mana media sosial adalah alat besar untuk mengumpulkan dukungan untuk tujuan. Selain saluran mereka, para anggota mendiskusikan inisiatif apa yang akan diambil selanjutnya dan logistik yang diperlukan. Bermitra dengan organisasi amal setiap bulan dengan tahunan donasi. Pada 2018, mereka menyumbangkan filter air ke 30 keluarga di Tanzania. Yang kedua, kemitraan BTS dengan UNICEF dan kampanye Love Myself. Seperti yang banyak orang tahu, kemitraan BTS dengan UNICEF telah berlangsung selama sekitar 3 tahun sekarang. Baru-baru ini mereka dihormati oleh organisasi, bahkan karena mereka mengumpulkan lebih dari 1,6 juta $US untuk amal. Kampanye Love Myself diciptakan untuk mempromosikan kesehatan psikologis di kalangan kaum muda serta end violence. Sebuah sub-kampanye yang bertujuan untuk membantu para korban kekerasan dan pelecehan sekolah. Para penggemar dan artis sama-sama secara konsisten berkontribusi untuk tujuan ini. Yang ketiga, #Match a Million untuk Black Lives Matter. Band ini memberikan sumbangan $1 juta untuk tujuan tahun ini, dan ARMY cepat dalam mengambil dan menyumbang dengan murah hati untuk tujuan tersebut. #Match a Million menghasilkan lebih dari $817.000 dalam sumbangan dalam 24 jam pertama penciptaannya, membuktikan lagi pengaruh BTS yang baik. Yang keempat, proyek hutan mono. Dengan satwa liar alami di Australia menipis pada tingkat yang mengkhawatirkan, ARMY perintis memutuskan untuk melakukan sesuatu tentang hal itu sambil memperingati ulang tahun favoritnya pada waktu yang sama. Dalam ucapan selamat kepada ulang tahun RM pada 2019, ia menyiapkan dana untuk membantu menyumbang kembali hutan hujan dan menanam pohon. Sumbangan tersebut membantu menumbuhkan 2.000 pohon dan menciptakan taman nasional seluas 60.000 hektar di Nilipena, Australia Selatan. Yang kelima, proyek pita ungu. Meskipun ini sedikit lebih demi anak laki-laki daripada organisasi eksternal, gerakan ini sangat menyentuh baik bagi anak laki-laki maupun netizen yang menyaksikan adegan tersebut melalui laporan online. Untuk melindungi keselamatan BTS yang sering dipenuhi oleh penggemar yang bersemangat di bandara, sekelompok ARMY mengambilnya dan membuat jalur yang aman. Orang-orang di depan kerumunan akan menghubungkan lengan untuk menciptakan semacam penghalang tubuh dan memegang pita ungu untuk menandakan dukungan mereka. Hingga saat ini, ARMY telah menciptakan lebih dari 600 proyek dan dorongan untuk berbagai penyebab di dunia, menunjukkan dukungan mereka untuk BTS dan komunitas yang lebih luas. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Berkomentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.